Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli tahun 2021 telah meluncurkan Core Values Berakhlak serta Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN di mana pegawai di daerah harus mempunyai Core Values yang sama. Kita semua sangat sering mendengar semboyan, slogan, ataupun moto sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama semua pemerintah daerah punya semboyannya masing-masing. Ada yang semboyannya berhati nyaman, ada yang berirama, bersahabat, dan masih banyak lagi. Variasi semboyan antar daerah itu baik-baik saja. Setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Bahkan banyak daerah yang semboyannya menggunakan bahasa daerah. Kekhasan daerah itu memperkaya keberagaman kita asalkan sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal. Tetapi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneguhan komitmen Core Values Berakhlak di Kabupaten Tulungagung melalui bagian organisasi Sekda Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan acara dalam penganugerahan penghargaan Sakip dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja perubahan tahun 2021, pencanangan perluasan zona integritas wilayah bebas korupsi, serta peneguhan komitmen Core Values Berakhlak. Acara ini dihadiri oleh Bapak Bupati Tulungagung Dr. Randes Marioto Birowo, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Dr. Randes Sukaji, MSI, beberapa staf ahli dan asisten sekda serta seluruh kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dalam laporannya Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Dr. Randes Sukaji, MSI menyampaikan bahwa tujuan penyerahan penghargaan dan komitmen Core Values ASN diantaranya 1. Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah pemerintah Kabupaten Tulungagung. 2. Mendorong perangkat daerah untuk diusulkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. 3. Sosialisasi, internalisasi dan peneguhan komitmen Core Values ASN Berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Sementara, Bapak Bupati Tulungagung dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan perluasan zona integritas di berbagai unit. Bahwasanya pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak untuk menjadi dasar penguatan budaya kerja di Kabupaten Tulungagung yang berkontribusi untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi atau instansi. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui bagian organisasi Sekda Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kegiatan internalisasi Core Values Berakhlak dan penguatan budaya kerja di Kabupaten Tulungagung. Bercermin pada Core Values yang ada,
maka ASN dimanapun bertugas sebagai pegawai pemerintah pusat maupun daerah, harus menjadi pelayan masyarakat, harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Penerapan akhlak sebagai pedoman budaya kerja dipercaya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pelayanan organisasi. Bukan hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi juga kepentingan kesejahteraan baik secara individu maupun keluarga. Penyelarasan nilai-nilai dasar pada pola kerja dan budaya kerja akan merubah cara bekerja dan proses koordinasi dalam satu organisasi. Kita tentunya berharap dengan internalisasi core values ASN akan terjadi peningkatan peran aparatur yang signifikan sebagai roda penggeraknya birokrasi yang dinamis, melalui peningkatan kinerja SDM di lingkungan kerja. Budaya adaptif atau penyesuaian diri secara dinamis di segala perubahan perlu dilakukan untuk menciptakan peluang-peluang baru guna kemajuan negara. Dengan internalisasi core values ASN diharapkan akan tercipta ekosistem dan semangat berinovasi sehingga kerja menjadi lebih bermakna dan terjadi peningkatan peran seluruh insan ASN untuk aktif berkontribusi menjawab tantangan-tantangan baru di era modern ini. Atas dasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itulah pemerintah kabupaten melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Surat Edaran Berakhlak, di mana dalam Surat Edaran Berakhlak yang dikeluarkan berisikan: pertama, menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa pada seluruh ASN di lingkungan unit kerja. Kedua, diseminasi core values berakhlak melalui media cetak, banner, poster dan lain-lain, dan media elektronik, media sosial serta penggunaan logo berakhlak dan bangga melayani bangsa pada paparan dan backdrop dalam setiap pertemuan rapat. Ketiga, keseragaman penggunaan logo dan materi core values berakhlak. Keempat, perangkat daerah agar mengirimkan hasil penerapan internalisasi core values berakhlak dan bangga melayani bangsa pada alamat email organisasi setdatulungagung@gmail.com. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyesuaikan dengan menyusun Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Budaya Kerja. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengukur dan menilai perangkat daerah pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap indikator pada setiap aspek dalam budaya kerja berakhlak melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Budaya Kerja, maka telah dibangun aplikasi budaya kerja dengan alamat berakhlak.tulungagung.go.id. Fitur-fitur dalam aplikasi tersebut antara lain fitur penilaian digunakan oleh tim penilaian dalam menilai core values perangkat daerah, fitur rapot perangkat daerah berisi data hasil penilaian core values berakhlak perangkat daerah, fitur ranking digunakan untuk melihat pemeringkatan core values berakhlak perangkat daerah baik per spirit maupun total performan. Berikut merupakan tampilan cover dengan menggunakan background salah satu pantai di Tulungagung. Selanjutnya ini merupakan tampilan peringkat 10 perangkat daerah yang mendapatkan nilai tertinggi. Jika kita klik selanjutnya maka akan menampilkan nilai seluruh perangkat daerah berdasarkan nilai yang diperoleh. Untuk selanjutnya adalah tampilan yang menyajikan deskripsi setiap core values berakhlak. Tampilan di bawahnya akan menampilkan peringkat perangkat daerah dari setiap kategori core values. Jika kita pilih ranking maka akan menampilkan grafik nilai dari semua perangkat daerah. Untuk melihat lebih detail dan rinci maka bisa diklik salah satu nama perangkat daerah. Sebagai contoh saat ini kita klik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka akan muncul profil dinas dan rapot dalam penilaian berakhlak. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan akselerasi internalisasi budaya kerja berakhlak di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui bagian organisasi sekretariat daerah memberikan apresiasi kepada perangkat daerah lingkup Pemkab yang telah melakukan transformasi budaya kinerja dan penerapan manajemen kinerja dalam acara Tulungagung Burokrasi Award 2022. Salah satu tujuan diselenggarakannya acara ini adalah dapat meningkatkan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan internalisasi core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa serta tercapainya integrasi kinerja dalam rangka penguatan budaya kerja pada masing-masing perangkat daerah. Mengingat budaya kerja berakhlak dimaksudkan sebagai fondasi dan pendorong revitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah Kabupaten Tulungagung, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Adapun piagam penghargaan ini diberikan kepada 5 perangkat daerah yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan pemutakhiran data capaian setiap indikator dalam aplikasi berakhlak Kabupaten Tulungagung. 5 perangkat daerah tersebut yaitu 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Badan Pendapatan Daerah. 3. Dinas Ketahanan Pangan. 4. Sekretariat Daerah. 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Tulungagung Dr. Randes Marioto Birowo, MM. Bupati Tulungagung dalam kesempatan ini juga mengingatkan kembali komitmen kepala perangkat daerah untuk 1. Melakukan berbagai perbaikan internal organisasinya melalui budaya kerja birokrasi anti korupsi dan pelayanan publik yang prima dengan berbagai inovasi berkelanjutan. 2. Melakukan proses dialog kinerja internal guna memastikan bahwa kinerja seluruh pegawainya dilaksanakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Bupati Tulungagung mengapresiasi sebesar-besarnya kepada kepala perangkat daerah yang memperoleh penghargaan terbaik. Hal tersebut mencerminkan komitmen dan kerja keras. Harapannya dapat dilanjutkan dengan menularkan hal-hal baik menjadi best practice bagi yang lain. Kinerja itu harus kita budayakan. Dengan satu harapan mereka itu mencintai pekerjaannya dan tahu akan tugas tanggung jawabnya bahwa kita dituntut untuk meningkatkan daya saing. Kita yang melayani itu harus mempunyai satu persiapan yang lebih mantap dalam berikan. Tujuannya adalah mengenai peningkatan public service, pelayanan kepada masyarakat pada waktu. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan soft opening mall pelayanan publik yang bertempat di Gedung Balai Rakyat atau sekitar Taman Alun-Alun Tulungagung. Instansi yang telah bergabung dalam mall pelayanan publik terdiri dari 18 perangkat daerah, 10 instansi vertikal, 1 instansi dari Provinsi Jawa Timur dan 4 perbankan. Mall pelayanan publik ini mengakomodasi sekitar 28 loket layanan publik. Mall pelayanan publik akan beroperasi mulai hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Keberadaan gedung mall pelayanan publik ini merupakan hal yang sangat strategis dalam pengintegrasian pelayanan publik yang merupakan wujud upaya dalam meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Mall pelayanan publik ini merupakan perwujudan birokrasi yang diharapkan dapat memberikan percepatan pelayanan dan sekaligus berupaya untuk mengubah pola pikir ego perangkat daerah menjadi kerja bersama. Mengingat di era globalisasi saat ini sinergi dan kecepatan penerapan teknologi informasi memegang peranan kunci dalam suksesnya program pemerintah.